Okupasi terapis terampil. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang okupasi terapis terampil yang berstatus PPPK tidak dapat A. Mendapatkan gaji dan tunjangan. B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. C. Memperoleh cuti. D. Mendapatkan perlindungan. E. Diangkat sebagai pejabat negara. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang AS menyatakan bahwa PPPK tidak dapat diangkat sebagai pejabat negara, namun tetap memiliki hak lainnya seperti gaji, tunjangan, pendidikan, pelatihan, cuti, dan perlindungan. 2. Menurut PMK nomor 76, dalam melakukan asesmen okupasi terapi, seorang okupasi terapis terampil harus memperhatikan aspek A. Biologis. B. Psikologis. C. Sosial. D. Spiritual. E. Semua aspek di atas kecuali spiritual. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMK nomor 76 menekankan pendekatan holistik dalam asesmen okupasi terapi, mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial, tanpa secara eksplisit menyebutkan aspek spiritual. 3. Berdasarkan SKIOTI nomor 134 Skep IOTI PUSATV 2021, jika seorang okupasi terapis terampil melanggar kode etik, sanksi terberat yang dapat diberikan adalah A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Skorsing keanggotaan. D. Pencabutan izin praktik. E. Pemecatan dari profesi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kode etik okupasi terapis menetapkan pencabutan izin praktik sebagai sanksi terberat bagi pelanggaran etik, namun tidak mencakup pemecatan dari profesi. 4. Dalam melakukan screening pada pasien stroke, okupasi terapis terampil Andi menggunakan tes Mini Mental State Examination atau MMSE. Tindakan Andi A. Tepat, karena MMSE efektif untuk screening kognitif. B. Kurang tepat, karena MMSE hanya untuk pasien demensia. C. Salah, karena screening harus dilakukan oleh dokter. D. Kurang komprehensif, perlu ditambah tes lain. E. Tidak sesuai kompetensi okupasi terapis. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa MMSE valid untuk screening kognitif pasca stroke, namun perlu dikombinasikan dengan tes lain untuk asesmen yang lebih komprehensif. 5. Okupasi terapis terampil Budi melakukan pemeriksaan atlas pada pasien cedera tulang belakang menggunakan A. Bartel Index. B. Katz Index. C. Lawton IADL Scale. D. FIM atau Functional Independence Measure. E. COPM atau Canadian Occupational Performance Measure. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa FIM adalah alat ukur yang paling komprehensif dan sensitif untuk menilai atlas pada pasien dengan cedera tulang belakang. 6. Dalam pemeriksaan kesadaran sensori, okupasi terapis terampil Citra menemukan pasien kesulitan membedakan tekstur kasar dan halus. Hal ini menunjukkan gangguan pada A. Propriosepsi. B. Taktil. C. Vestibular. D. Visual. E. Auditory. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesulitan membedakan tekstur menunjukkan gangguan pada sistem taktil, yang bertanggung jawab atas sensasi sentuhan dan tekstur. 7. Okupasi terapis terampil Denny melakukan pemeriksaan taktil pada pasien neuropati diabetik. Metode yang paling tepat adalah A. Two-point discrimination. B. Stereognosis. C.
C. Monofilament test. D. Joint position sense. E. Vibration test. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa monofilament test adalah metode standar untuk menilai sensasi taktil pada pasien neuropati diabetik karena sensitivitasnya terhadap perubahan sensasi ringan. 8. Dalam pemeriksaan proprioseptif, okupasi terapis terampil EKA meminta pasien menutup mata dan menggerakkan jari pasien. Ini disebut A. Kinestesia test. B. Rombek test. C. Finger to nose test. D. Joint position sense test. E. Vibration sense test. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prosedur yang dijelaskan adalah joint position sense test, yang menilai kemampuan pasien untuk mengenali posisi sendi tanpa input visual. 9. Okupasi terapis terampil Fanny melakukan pemeriksaan vestibular pada pasien vertigo. Tes yang paling tepat adalah A. Dix-Hallpike maneuver. B. Head impulse test. C. Fukuda stepping test. D. Caloric test. E. Unterberger test. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Dix-Hallpike maneuver adalah tes gold standard untuk mendiagnosis benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, penyebab umum vertigo. 10. Dalam pemeriksaan visual, okupasi terapis terampil Gina menemukan pasien kesulitan mengikuti objek bergerak. Ini menunjukkan gangguan A. Visual acuity. B. Visual field. C. Smooth pursuit. D. Saccades. E. Convergence. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesulitan mengikuti objek bergerak menunjukkan gangguan smooth pursuit, salah satu aspek fungsi okular motor. 11. Okupasi terapis terampil Hani melakukan pemeriksaan pendengaran menggunakan tes bisik. Jarak normal untuk tes ini adalah A. 3-5 meter. B. 5-7 meter. C. 7-9 meter. D. 9-11 meter. E. 11-13 meter. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tes bisik standar dilakukan pada jarak 5-7 meter, dengan pasien mampu mendengar bisikan pada jarak tersebut menunjukkan pendengaran normal. 12. Dalam pemeriksaan pengecapan, okupasi terapis terampil indera menggunakan larutan dengan konsentrasi A. 5% untuk manis, 2% untuk asin, 1% untuk asam, 0,5% untuk pahit. B. 10% untuk manis, 5% untuk asin, 2% untuk asam, 1% untuk pahit. C. 15% untuk manis, 7,5% untuk asin, 5% untuk asam, 2,5% untuk pahit. D. 20% untuk manis, 10% untuk asin, 7% untuk asam, 5% untuk pahit. E. 25% untuk manis, 12,5% untuk asin, 10% untuk asam, 7,5% untuk pahit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsentrasi standar untuk tes pengecapan adalah 10% untuk manis atau sukrosa, 5% untuk asin atau NaCl, 2% untuk asam atau asam sitrat, dan 1% untuk pahit atau quinin HCl. 13. Okupasi terapis terampil Joko melakukan pemeriksaan stereognosis pada pasien stroke. Pasien kesulitan mengidentifikasi benda tanpa melihat. Ini menunjukkan gangguan pada A. Lobus frontal. B. Lobus parietal. C. Lobus temporal. D. Lobus occipital. E.
cerebellum. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stereognosis adalah fungsi lobus parietal. Gangguan stereognosis atau astereognosis menunjukkan disfungsi lobus parietal, sering terjadi pada stroke. 14. Dalam pemeriksaan kinestesia, okupasi terapis terampil Karina meminta pasien A. Mengidentifikasi posisi sendi. B. Mendeteksi gerakan pasif. C. Meniru gerakan di sisi yang berlawanan. D. Mengikuti objek bergerak dengan mata. E. Membedakan dua titik stimulus. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kinestesia adalah kesadaran akan gerakan. Pemeriksaan kinestesia melibatkan deteksi gerakan pasif pada sendi atau anggota tubuh. 15. Okupasi terapis terampil Lina melakukan pemeriksaan respon nyeri menggunakan A. Visual analog scale atau VAS. B. McGill-Pain Questionnaire. C. Brief Pain Inventory. D. Numeric Rating Scale atau NRS. E. Face Pain Scale Reviset atau FPSR. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa visual analog scale atau VAS adalah alat yang paling sering digunakan dan valid untuk mengukur intensitas nyeri pada pasien dewasa dalam praktik okupasi terapi.